warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu sebentar untuk memberikan waktu kepada saya, memberikan diseminasi pengetahuan dan implementasi di sekolah tentang budaya positif. Ini merupakan serangkaian acara yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Kebetulan saya sendiri adalah calon guru penggerak kelas 9 Kabupaten Sumber. Modul yang sudah saya lewati gambarannya itu modul 1-1 sampai 1-4. 1-4 sendiri adalah budaya positif. Langsung saya mulai. Konsep inti di budaya positif itu diantaranya tentang perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini sekarang kita harus melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pada Pancasila. Profil pada Pancasila itu kita temui di kurikulum merdeka yang saat ini juga diajarkan di kelas 1, 2, 4, 5, kelas 3 dan kelas 6. Di sini masih menggunakan kurikulum dan apa saja profil pada Pancasila. Profil pada Pancasila itu diantaranya adalah beriman, bertokoh kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, berkeadilan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang ditekankan di kurikulum merdeka Kabupaten Bengkulu. Dan semuanya harus disampaikan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi beda dengan yang dulu beda, jauh bedanya kurikulum terbatas, di mana seorang guru berdiri di depan kelas langsung memberikan pelajarannya tanpa memperhatikan anak itu senang atau tidak dengan pelajarannya. Sekarang kita tidak boleh seperti itu, karena guru itu ibaratnya adalah petani dan anak-anak adalah benihnya. Misal kita menanam padi, kita hanya bisa menyiramnya. Dan padi tidak akan pernah tumbuh menjadi jagung. Padi tidak akan bisa tumbuh menjadi mangga, apel. Padi ya padi. Kalau kita menanam padi, tumbuhnya padi. Kalau ada itu bibitnya dari apel, pasti akan menjadi apel. Kita hanya bisa mendorong mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat semula. Dulu kemarin saya juga pernah memaparkan, tidak perlu dipaksakan. Kita tidak akan pernah bisa memaksakan seekor ikan bisa memanjat pohon, karena itu kodratnya seekor monyet. Kalau ikan berenang, malah kalau ikan nanti memanjat pohon, kata ikan yang lainnya itu adalah perbuatan yang bodoh. Nah, jadi kodrat alamnya ikan hanya bisa berenang, dan seorang guru hanya bisa membimbingnya, dibimbing tanpa
diarahkan untuk menjadi orang lain. Contohnya, kalau ada belas, kita selalu beranggapan sama seperti saya waktu guru. Kita beranggapan bahwa adil itu memberikan pelajaran yang sama semuanya pada anak. Kalau semuanya menerima 2 kali lipat, nanti di ujiannya harus sama 2 kali lipat semuanya. Tak center, tak set yang lemah sama, tapi beda dengan kurikulum merdeka. Adil tidak berarti menyamakan pengetahuannya dengan yang lainnya. Ini semuanya bergantung pada metode seorang guru untuk mengajarkan pembelajarannya kepada anak. Guru hanya bisa memfasilitasi. Ditanya, kamu enaknya kalau belajar pakai apa? Nah, saya pakai HP. Gurunya harus bisa pakai HP. Saya pakai komputer, Pak. Gurunya harus bisa pakai komputer. Tapi bukan semuanya berdiferensi total. Ada yang beranggapan kita bebas hanya di beberapa bagiannya, misalnya berdiferensi konten. Nanti kita pelajari di 1 bulan kemudian ada diferensi konten, diferensi proses, dan lain-lain. Jadi tidak semuanya berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma. Jadi mulai dari sekarang, mari kita sama-sama belajar pada guru. Sama-sama belajar, apa dari guru sudah belajar, saya juga belajar. Kita tinggalkan paradigma lama yang biasanya kita itu menjelaskan kepada anak, ini pengetahuannya, kamu harus belajar ini. Nah pokoknya akhirnya ada anak yang gak suka, tetap dipaksa. Nah sekarang ini kecakapannya seorang guru dipuji di kurikulum merdeka. Lambat laun dia tidak bisa, mungkin dia tidak bisa langsung berubah total, tapi lambat laun kita akan sama-sama belajar. Kita tinggalkan paradigma baru, kita tinggalkan paradigma lama, kita menuju paradigma yang baru. Pembelajaran paradigma baru. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini, teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu beranggapan kita tuh bisa mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa semua pengetahuan itu efektif dan bermanfaat. Tidak selamanya kita bisa mengontrol murid, karena murid punya keasikan sendiri. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang susah, dan saya juga masih belajar. Nanti di kedepannya kita akan diuji posisi seorang guru teori kontrol itu kita ada di posisi yang mana. Nanti ada di satu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini selama ini kita seperti ini, Bapak Ibu sama, saya tidak seperti itu. Mulai dari sekarang, saya juga belajar bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu diantaranya realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Tidak selamanya, sekarang kita sudah tahu sendiri kalau peringkat 1 tidak selamanya yang peringkat itu sukses. Semuanya bukan diukur dengan peringkat. Ada yang ahli membuat konten bisa menjadi sukses. Bukan yang sukses itu menjadi pegawai, bukan yang sukses menjadi orang militan. Tidak tinggalkan paradigma baru. Semua orang melihat yang sama. Dari kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti itu akan dijabarkan di sekitar institusi. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu nanti akan kita resolusi. Kita akan memvalidasi kestabilannya. Tidak semuanya anak-anak melakukan kesalahan itu alasannya sendiri. Ada alasannya. Kita tidak pernah tahu kenapa dia bisa terlambat. Tidak tahunya di rumah sedang membentuk orang tuanya. Kenapa dia bisa merasa marah kepada teman-temannya? Karena dia dibully. Karena itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita juga bisa menekankan bahwa semua perbuatan salah bisa diarahkan menjadi perbuatan yang positif. Kita validasi dulu. Nanti akan disalurkan. Dan selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kebalikannya tidak kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol. Kita selalu beranggapan kita tuh bisa mengontrol anak-anak, tapi nyatanya susah. Kita butuh kolaborasi dengan semua pihak. Maka dari itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang bersama dengan atas. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan bisa mengontrol orang lain hanya Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti akan dijabarkan. Jadi nanti kenapa dia bisa terlambat? Oh, lambatnya karena ini. Ayo kita cari penyelesaiannya. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Dulu kita beranggapan seperti itu, berpikir menang kalah. Kalau sudah menang, bisa merasakan kalah. Tapi enggak. Sekarang kita berusaha untuk memberikan win-win solution, penyelesaiannya. Kita tidak boleh merasa menang karena memaksakan kehendak, tapi kita memberikan penyelesaiannya kepada anak-anak. Win-win solution. Maka cara berpikirnya menang dan menang, tidak ada yang dirugikan. Ini disiplin positif. Nah, ada yang tahu apa itu disiplin? Ya, silahkan dibaca. Disiplin berasal dari kata disiplin, yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman. Saya tekankan, disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin positif bisa meningkatkan kualitas siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dibuat dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini bermaksud agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Ini Bapak Ibu guru ya. Saya mau jadikan
Ini ada. Ini disiplin. Disiplin positif. Dulu kita selalu lagi-lagi ya kita itu selalu beranggapan bahwa disiplin itu adalah sebuah pemaksaan. Sampai pada akhirnya timbul rasa motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu karena kita disiplin pengaruh dari luar berupa hukuman dan hukuman ancaman atau penghargaan. Ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, karena kita sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Kalau saya disiplin, apa yang saya dapatkan nanti? Kalau saya tidak disiplin, saya akan jadi apa? Selama ini yang kita ketahui, jika saya tidak datang tepat waktu ke sekolah jam 7, maka saya akan dihukum sama Pak RW, disuruh berdiri. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, karena takut dihukum. Kalau saya tidak terlambat datang jam 7, maka saya akan diberikan penghargaan oleh Tuhan. Motivasi ekstrinsik dari luar, bukan motivasi dari dalam diri kita sendiri yang memiliki kebajikan universal. Karena pada dasarnya disiplin adalah untuk dia sendiri agar kedepannya bisa menjadi orang yang sesuai dengan kodratnya. Kalau di pelajaran ke-13 kita selalu dianjurkan kalau yang dapat nilai A dapat bintang dulu, ya kan? Kita pernah seperti itu. Sekarang semuanya ditinggalkan, tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya reward apresiasi. Boleh ada, tapi berbentuk pujian. Karena ketika saya berdiskusi dengan teman-teman yang notabene sudah mengajar di atas SMP, ini nggak seberapa kemarin guru. Terjadi perdebatan yang hebat di grup kami itu. Yang SMP nggak setuju reward dan penghargaan dan punishment itu ditiadakan, karena itu pasti mendorong anak-anak masih pabrik lama dibantah dengan guru yang dari TK. Nggak bisa Bapak, kalau di TK Pak yang bisa mengerjakan nanti dapat permen, semuanya dengan semua. Betul. Kalau nggak dikasih permen Pak nangis, katanya anak TK. Iya ya. Nggak bisa, akhirnya ditinggalkan. Ada lagi yang menjawab dari SMA, yang di SD. Kebetulan saya alami sendiri ya di SD waktu mengajar di sekolah sebelumnya. Ketika mendapatkan nilai bagus, ditunjuk oleh gurunya, dipilih dalam berbagai hal, ini menimbulkan perundungan. Yang pintar malah dibully. Akhirnya menangis sampai mau pindah, datang orang tuanya. Karena berkat reward dari gurunya, dikit-dikit dia yang ditunjuk, dikit-dikit dia yang ditunjuk, akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial sama anak-anaknya. Nah, itu mungkin yang menjadi kacamata di kurikulum merdeka, bahwa tentang hukuman dan penghargaan sebaiknya ditinggalkan. Boleh memberikan hukuman dan penghargaan, tapi sebatas bentuk pujian atau apresiasi. Oh bagus nak, kamu sudah bagus, tidak perlu mendapatkan uang 1 juta. Iri nanti yang minta semua. Kalau 1 juta. Lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kesepakatan bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
di profil pelajar Pancasila kita sudah mengenal 5 nilainya. Contohnya ada 6 dia, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai yang harus kita peroleh pada hari ini. Di kedepannya saya inginkan itu. Saya ingin Bapak Ibu, terutama di bernalar kritis, kayaknya kita susah. Mungkin dari kulturnya ya, atau mungkin perlu banyak semacam diskusi tentang bernalar kritis. Karena ketika kemarin ada tamu dari sebuah Saudi, ketika ada salah satu anak SMP yang menampilkan hasil dari karyanya berpentas di depan teman-temannya, di adik-adik kelasnya mereka sendiri, kebetulan yang diajak masih alumni. Mereka tidak mau menonton, malah tersenyum sendiri, menundukkan kepalanya. Kebetulan waktu itu Maida mendongeng di depan kelas, sampai seperti saya video. Anak-anak yang lainnya itu merasa malu, yang tonton malah malu, menundukkan kepalanya. Maida malah asik berekspresi. Saya berbiasanya seperti itu, melihat bagus sekali. Saya tanya, katanya cuma 1 minggu dia belajar. Maida, saya tanya gurunya cuma memberikan teks, tapi Maida sendiri yang mengeksplor dirinya sampai bisa tampil dan mendapat juara 3 kabupaten Sumatera. Insya Allah masuk sekarang lomba finalnya. Maida keren kemarin. Nah, kita belum pernah diajarkan untuk bernalar kritis. Nanti di kurikulum merdeka semuanya itu harus bisa bernalar kritis. Bagaimana? Banyak di YouTube. Bapak dan Ibu boleh melihat di YouTube konsep-konsep pembelajaran kurikulum merdeka. Salah satu di antaranya, anak harus bisa berbicara di depan kelasnya, mempresentasikan. Digilir satu persatu. Kita tinggalkan paradigma lama. Guru berdiri di depan kelas, ngomong, menerangkan, murid diberi tugas. Evaluasi sebentar yang dulu. Bahkan berpendapat bahwa kalau dikelompokkan katanya buat susah. Atau kami Pak, ini PKI yang sudah dilaksanakan 2 kali. Nanti kedepannya masih akan disebutkan lagi tentang kelanjutannya. Diusahakan sekarang kurikulum merdeka ya. Itu membuat kelompok, dibuat kelompok. Kelompoknya biasanya nanti jangan dikelompokkan yang pintar sedang ketemu sedang, tidak kuliner apa di satu polos. Itu diajak, nanti setelah diajak dipresentasikan. Kalau tidak bisa dipresentasikan, bicara dan diberikan contoh. Kayak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vela, saya kelas 2. Saya ingin menampilkan hasil saya sendiri. Itu sudah keren oleh guru. Berani di kelas itu sudah keren. Berdiri dengan kelompoknya misalnya, berdiri kelompoknya, kelompok lainnya itu berdiri. Ada pertanyaan anak, saya tanyakan. Kita juga mengarahkan. Itu kurikulum merdeka. Saya yakin bisa. Mari kita belajar bersama-sama. Aiku permerias atau program di toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai yang usia, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini organisasi. Keterampilan hidup dan skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Lanjut. Sampai di sini mengerti awak dan guru ya, Bapak dan Ibu guru hebat.
kita sama-sama belajar. Selanjutnya tentang materi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia? Biasanya kita temui apa? Mudah ya, kayak kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar tercapai. Nah ini stepnya yang kurang agar tercapai sesuai karakter yang sesuai dengan korbannya. Jika menimbang dari perbuatan yang menyalahi dari kodratnya, terutama dari lingkungannya. Misalnya ya, jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kita, maka kita pasti akan berbuat di luar konten yang bersifat negatif. Salah satunya kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperlukan, berbagi bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada penguasaan, ada kebebasan, dan kesenangan. Ini 5 dasar kebutuhan dasar manusia yang nanti diimplementasikan kepada siswa. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini tadi sudah saya sempat jelaskan tadi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ekstrinsipnya ini karena takut dihukum. Satunya untuk mendapatkan penghargaan, keimbalan. Itu masih sama-sama adalah bentuk motivasi ekstrinsik. Dulu, maka dari itu kita harus memberikan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nilai yang mereka percaya itu nanti bisa diterapkan di dalam kelas. Kita bisa membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas ini mudah, yang sangat susah itu dibuka dengan 1, 2, 3. Guru-gurunya harus ekstra mengeksplor dirinya, belajar pengetahuan baik di semua media tentang metode pembelajaran yang layak untuk anak juga sampai terus kita. Karena tidak bisa ya biarkan di sebuah tingkat sekian tinggi. Kelas 1, 2, 3 itu masih susah. Nah maka dari itu ilmu pengetahuan guru yang mengenai konsepnya. Pemahaman terbaru dalam pendidikan disiplin. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ini perlu ditinggalkan. Kalau di sini rasanya juga tidak ada ya. Cuma saya sendiri ya. Sebenarnya itu tidak boleh kepada guru, karena tadi kita juga harus bisa memahami anak-anak itu kenapa dia terlambat. Ada yang paling parah misalnya, kamu terlambat berdiri, korban sama bendera, normal terus itu hukuman. Kalau yang sekarang itu kita harus berikan eksekusi, hukuman atau konsekuensi sama. Rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru selalu memonitor murid. Ini guru jadi monitor, jadi CCTV-nya. CCTV cuma tahunya di sekolah, nggak tahu dengan kehidupan di keluarganya, di lingkungannya. Kita jadi CCTV di sekolah. Nakal terus, terlambat terus.
Maka dari itu sekarang kita harus bisa menggunakan konsep restitusi. Ini adalah semacam pemahaman baru bagi saya, karena setahu saya restitusi itu cuma ada di bidang hukum, kayak restitusi korban. Kita tuh setelah pemulihan korban dari sebuah tindakan kriminal, itu ada restitusinya. Ternyata ada di dunia pendidikan, diterapkan juga, sehingga menimbulkan win-win solution. Kita cari guru kita gali yang tahu guru kelasnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Akhirnya siswa ini dipaksa untuk mencari solusi sendiri, dipikir, karena sudah tidak ada yang namanya hukuman dan reward untuk diri sendiri. Mari sama-sama belajar. Kayaknya susah, tapi mari kita sama-sama belajar. Karena semua hukuman sudah kita tinggalkan. Bentuk apresiasi, semacam mendapatkan sesuatu, kita tinggalkan juga. Lanjut, teori kontrol guru. Ini posisinya kita, apakah ibu guru yang hebat. Ini teori kontrol guru kita. Kita biasanya di mana orang guru? Kita biasanya ada di posisi penghukum atau membuat masa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kita biasanya berada di posisi penghukum. Ya, banyak yang kita lakukan, kita selalu berada di posisi penghukum. Padahal teori kontrol guru ada di 5. Yang paling susah dilaksanakan adalah di posisi manajer. Biasanya kita di posisi penghukum dan pemantau dari CCTV. Lanjut, masih sanggup? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum yang membuat merasa bersalah, bilang seperti ini kepada gurunya. Berapa kali menanjok, saya beli, berkenal perak mata orang masuk satu guru yang lolo. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Akhirnya siswa merasa bersalah. Boleh. Bukan boleh dong. Bersalah lagi ya. Yang paling gampang penghukum tanpa ngomong, ngecek, berdiri sudah ya. Ini yang sebagai teman. Marah dong. Peraturan sekolahnya oke. Baik kalau bapak guru Maria betul ya apa sekali-kali. Apa aja nggak kira boleh benar. Kayaknya sebagai teman ya kencang. Marah dong. Berapa kali menanjok? Iya aja. Ini biasanya dimiliki sama guru-guru yang bisa perempuan. Kalau saya mendapati guru-guru yang senior sudah lelah memberi hukuman. Kalau menurut saya itu telat berapa? Masuk. Kalau begini yang tua-tua, kalau di sana dia masuk jadi sebagai teman buat aku ini yang muda-muda sebagai penghukum yang masih darah muda bu ada jadi pemantau untuk ini gue itu buat dong CCTV ya bisa CCTV dari tempatnya
Kayak dicari kesalahannya itu, sistem berjalan, pemantau. Ini sebagian. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pacaran, kamu boleh ributnya dan diberi koperasi, kamu jangan ulangi lagi. Ini yang manajer. Nah, ini yang jarang saya omongin. Ini manajer. Ditanya dulu, benar apa kalau nggak Akhirnya bisa aja berempat sebulan mulai. Jadi Pak, ini kalau sudah dulu juga lelah, capek, tanya baik-baik. Apa itu? Sebulan boleh ya. Sebenarnya masih banyak itu Pak kalau di manajer itu nanti. Kita diskusi lagi nanti itu. Ditanya dulu, dia berusaha menjawab apa kesalahannya, dia dibuatkan dia berpikir, akhirnya diarahkan untuk mendapatkan win-win solution. Tapi ya begitu ya orang dulu ya, namanya sudah anak, anak-anak juga karakternya unik. Setelah 1 minggu, 2 minggu baik lagi, boleh. Jadi di situ letaknya kita nanti akan dipaksa selalu berinovatif mengingatkan kepada anak kita. Posisi kontrol apakah aku? Ini kira-kira apa dulu? Ada yang bisa menjawab? Saya kecewa sekali sama kamu. Ini kira-kira posisi kontrolnya di mana? Apa sebagai penghukum, pemantau, atau manajer, pembuat perasaan bersalah? Kira-kira gimana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang tahu bahwa ini pemantau ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bahasa Maduranya bagaimana ini kira-kira? Tidak tahu. Kok manggil dong? Nggak bisa orang. Kita lihat jawabannya. Membuat rasa bersalah. Nah, kita harus nanti berpikir lagi kira-kira seperti apa. Oh, ternyata di diri saya kayaknya banyak membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Hal ini kamu tidak pernah benar melakukannya, maka kenapa tak benar? Kira-kira ini di posisi apa ini Bapak Ibu Guru? Pemantau ya? Kita lihat jawabannya. Penghukum. Budi mau paham dari sini. Kamu tidak atau masa kalian sudah kamu penghukum. Dan melalui hasil pemantauan memperoleh hasil itu. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dari hasil pemantauan saya kamu bukan menghukum. Boleh juga dengan pemantau. Kalau mantau ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan dari Bapak dan Ibu ya. Ini teman, mudah ya, teman. Nah ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, coba lihat. Pemantau. Iya, pemantau. Lanjut, tinggal sedikit. Sudah berapa menit ini? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
bukan peraturan kelas. Yang selama ini yang kita ketahui adalah peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat oleh kita sendiri tanpa dengan PR pokok. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menyontek. Ini adalah bahasa-bahasa, istilah ini adalah bahasa-bahasa negatif. Nanti dibuat kegiatan kelas dengan cara membuat budaya positifnya. Pembentukan kegiatan kelas bersifat abstrak. Berupa pernyataan universal. Universal berarti bajikan nilai universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang bersifat negatif itu ditinggalkan biar mereka sadar dirinya sendiri. Mari anak-anak sekarang jagalah kebersihan. Kita tinggalkan bahasa-bahasa negatif. Dilarang membuang sampah. Apa bahasa positifnya? Jagalah kebersihan. Dilarang menyontek sesama teman. Kira-kira apa pernyataan positifnya? Dilarang menyontek. Bisa kejujuran. Kalau sudah jujur, dia akan tidak pernah menuntut hasil karya orang lain. Dilarang, kalau bersama guru ya, tak oleh orang tua. Apa kira-kira pernyataan positifnya? Ini kita dipaksa untuk berhati. Saling menghormati. Kalau sudah saling menghormati, kita tidak boleh menghina. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua kelas sekolah atau organ kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Seperti di sebelah kirinya itu, kalau sebelah kanannya itu ada sticky note-nya. Nah ini biasanya di kelas yang tinggi. Ayo sekarang anak-anak kita membuat kegiatan kelas. Kita beritahukan bahasa-bahasa yang negatif itu ditinggalkan. Kita buat dengan pernyataan positif. Tidak boleh menonton bu. Apa itu kira-kira pernyataan positifnya? Kejujuran ditulis di sticky note-nya. Kejujuran kita lihat. Nanti setelah itu kita susun apa nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif kita dalam kegiatan kelas. Kejujuran, saling menghormati, kebersihan sebagian dari iman dan lain-lainnya nanti. Dan semua anak dilibatkan untuk menerapkan seperti itu. Khusus 4 sampai 5 bisa menulis 1, 2, 3. Cuma bapak dan ibu guru yang bisa. Misalnya mungkin dengan cara berdiskusi dengan anak-anak dulu kira-kira apa yuk. Akhirnya anak-anak akan tumbuh motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya bahwa kalau membuat hal seperti itu sebenarnya merugikan juga buat saya, bukan untuk saya takut dihukum atau saya hanya ingin mendapatkan penghargaan atau apresiasi, tapi itu adalah benar-benar motivasi dari dalam diri saya sendiri, motivasi nutrisi. Bahasa-bahasa negatif dia tinggalkan semuanya. Kayaknya mudah bapak dan ibu ya. Jadi semuanya itu terserah panjenengan semua di dalam kelas nanti. Kita sudah bisa harus meninggalkan paradigma lama kita menuju pembelajaran dengan paradigma baru. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Satu itu menstabilkan identitas, satu lagi validasi tindakan yang salah,
menanyakan keyakinan. Untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam oleh murid, guru diharapkan menggunakan metode segitiga restitusi ini. Mungkin di kayak semacam wawancara sama murid. Segitiga restitusi ini, metode segitiga restitusi ini agar murid dapat secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan tersebut. Segitiga restitusi tersebut terdiri dari 3 tahap. 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Saya beri gambaran seperti ini. Misalnya ada anak-anak yang sudah bertengkar dengan muridnya. Kayak tadi misalnya waktu kemarin waktu di pramuka ini, dia sampai beberapa meja. Saya tanya, kamu kenapa kok merasa kesal sama? Kamu kenapa kok kesal sama dewa? Habisnya saya sangat kasihnya kok. Habisnya apa? Kenapa kalau orang berbicara macam dewa? Ya kenapa dewanya? Kenapa semua tugas-tugas saya dicontoh sama dewa? Saya kan sudah bersusah payah. Dia menanyakan menstabilkan identitas. Akhirnya saya kesal, Bang. Saya marah. Sampai pada akhirnya saya mengebrak meja, Pak. Mengebrak meja sampai saya berdiri, Pak. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang itu, kalau di sini diskusi, ya tidak apa-apa, itu bagus. Bapak sangat menghargai yang itu tidak seperti itu. Bahkan tidak lebih dari itu, yaitu dengan cara memukul. Semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi kita juga harus bisa melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Terus ditanya, tindakannya tadi sudah ditanya, kira-kira tindakan kamu lakukan, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu betul atau tidak? Salah, Pak. Apa yang salah? Karena saya sudah marah-marah Pak sama dewa. Bagus, Bapak apresiasi kamu sudah mengetahui bahwa tindakan yang kamu lakukan adalah salah. Tindakannya salah. Terus menanyakan keyakinannya. Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Yaitu saling menghormati. Akhirnya anak bisa berpikir sendiri, ikut hati. Setelah ditanya sendiri, menanyakan keyakinan, ditanya lagi. Kira-kira kalau kamu dapat hal semacam itu lagi, apa tindakan kamu? Ya, Pak, tidak boleh Pak. Kalau akan lapor lagi, apa RW boleh, bagus. Jadi kalau ada hal seperti itu, langsung lapor sama gurunya atau kepada Pak Herwi. Pak, itu restitusi, segitiga restitusi. Tapi di lapangan, ya Pak, Itu orang bikin galau kan? Jadi kalau kayak itu kan, duit orang pelatihan sabar. Itu dompet langsung jual kan. Kalau dia tiba lagi, kalau dia aktif. betul Pak. Sabar ya. Akhirnya Pak Suci sudah bisa memahamkan. Benar Pak. Di kurikulum Merdeka ini kita sudah kayak layaknya seorang dokter. Sebelum melakukan pembelajaran kita dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, kita diharapkan bisa membuat semacam asesmen diagnostik atau asesmen awal. Asesmen dulu, kira-kira anak ini paham nggak 2 tambah 2 4, nggak tahu dia dikasih tulisan
2 ditambah 2 sama dengan berapa anak? Ada nggak bisa? Soal yang kedua dikasih lidi 1, 2 ditambah 1, 2 sama dengan berapa? Dijawab 1, 2, 3, 4. Soal yang ketiga pesan suara lihat video. Ada 2 anak di asesmen itu namanya. Kira-kira anak ini bisa menjawab 2 tambah 2 sampai 4. Ini masuk golongan yang estetik. Ini yang visual. Ini yang audio, semacam pendengaran, dikelompokkan. Ini namanya diasesmen sebelum melakukan pembelajaran. Hampir sama seperti dokter. Ditanya dulu, sakit apa memang? Nih periksa dulu Pak. Enggak tanya memang. Ini pekerjaan dokter memang. Yang mungkin nanti kedepannya pasti ada semacam hebat untuk guru di masa yang akan datang melayani. Siap melayani. Jadi kita tinggalkan dulu bahwa adil itu 2 tambah 2 sampai 4 semuanya harus bisa semuanya. Langsung guru menulis di papan 2 tambah 2, 3 tambah 6, 7 tambah 2, 8 dikurangi 9. Tanpa ada variasi metode yang lainnya. Kita yang ditutup sebagai kewenangan kepada ibu mereka. Jadi adil itu soalnya tidak harus sama dengan yang kita. Metodenya berbeda. Lanjut, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini, berbuat salah itu wajar. Ini, jadi tidak akan ada langsung menghukum bahwa kita memberikan win-win solution. Berbuat salah itu wajar, tapi sebenarnya terus. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Pakai dengan berkenataan. Karena dia bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Win-win solution. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Kayak tadi misalnya, kamu boleh marah seperti itu karena pekerjaan kamu itu dicontoh dengan temannya. Kamu kan sudah bersusah-susah payah dia itu di rumahnya. Boleh. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Tadi sudah kan ya. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya dengan berdewa. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi diapresiasi. Tidak tepatnya orang alhamdulillah, itu bagus. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kualifikasi tindakan salah. Jadi tidak menjadi kesalahan, tapi membenarkan dengan kaidah-kaidah dalam redaksi semacam itu. Lanjut, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya itu dipaksa untuk berpikir anak-anak. Apa keyakinan kita? Ya nanti ke depannya kita bisa mempunyai keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak kita sendiri. Apa keyakinan anak-anak? Bisa tahu sendiri nanti kira-kira kelasnya itu kira-kira apa saja. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Ini menandakan keyakinan. Dan terima kasih. Itu merupakan modul yang saya pelajari di TGP Angkatan 9 budaya positif, dan semoga pemaparan yang dalam waktu kurang lebih 1 jam ini sudah membuat gambaran bahwa ibu guru hebat di sini
untuk mari kita meninggalkan paradigma lama. Kita menuju paradigma baru. Kita tidak bisa. Saya sih berkeinginan di profil pada Pancasila kita itu sesuai dimensi yang terakhir, yang nomor 2 dari terakhir, yaitu bernalar kritis. Kita harus bisa membuat anak-anak bernalar kritis. Jangan pernah malu untuk tampil di depan, meskipun cuma untuk berjalan saja di depan teman-temannya tanpa berpidato. Kita buat kelompok bersama di dalam kelas, anak-anak untuk diajarkan untuk berbicara sendiri. Salah satu yang pernah dilakukan oleh teman saya di gambaran di sekolah kota, itu anak-anak diberikan PR membuat tempe ya, atau gorengan. Dia tuh kemudian mempresentasikan di WA-nya. Nama saya Hermin, saya telah membuat ini. Terima kasih kepada Pak Hermin. Cuma seperti itu sudah bagus. Membuat anak untuk berpikir itu di kelas 1, 2, dan 3 boleh. Di kelas tinggi nanti anak-anak dibuatkan grup, dibuatkan kelompok. Nanti setelah melakukan pekerjaan mereka mempresentasikan. Boleh secara bergiliran. Nanti teman-teman yang lain itu mendengarkan harus bertanya. Kalau sekarang mungkin dia ini waktu masih awal mereka sendiri. Kayak lucu melihat. Padahal itu harus sekarang. Jadi sekarang harus bisa bernalar kritis. Nah, ini yang belum saya dapatkan di sekolah. Kedepannya saya harapkan kita sama-sama belajar untuk membuat paradigma baru, terutama di kelas yang sudah menampung kurikulum merdeka. Kalau di kurikulum 13 masih belum, tapi ada sebenarnya, tapi tidak ditekankan di kurikulum 13. Di kurikulum merdeka sudah ditekankan sebelumnya. Ini Pak, seandainya nanti di kelas 6 sedikit meniru kurikulum merdeka, pembelajarannya juga bagus. Keren. Ya, terima kasih Pak Sudi. Jadi sangat keren nanti Pak kalau meniru. Kalau sudah kita meniru, sebenarnya ada itu di kurikulum 13, tapi kebanyakan adanya cuma di program proyek kelas. Proyek kelas itu biasanya kita dapati di akhir tema. Ada itu kelompok. Kalau saya dulu mempresentasikan di kelas 5 ada yang membuat budal-budalan. Karena dulu waktu saya mengajar itu tiap tema, buku tema, pasti di akhirnya itu ada yang namanya proyek kelasnya. Proyek. Ada yang membuat budal, ada yang membuat patung, ada yang membuat kayak jembatan dari sticknya itu, ISP, rumah-rumahan. Nanti mereka sendiri mempresentasikan. Butuh proses. Saya hampir sukses, saya mutasi. Kebetulan kemarin yang sukses itu di sini kepada anak-anaknya. Namanya Kila itu. Itu sukses. Setiap kali sedikit gambar yang mungkin di luar sana. Kila itu pintar, tapi kurang kreatif. Susah, tidak bisa kreatif. Ada yang namanya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar kamar tapi di luar ketika susah membuat patung, nggak bisa. Tapi tanah boleh nak saya kalau kita sama digunakan berat. Ini kan ya, kalau teman-teman silakan kayak Google Pak dulu kan ini saya pakai waktu Pak ini ini tapi kreatif Pak, membuat patung nomor 1 paling penting. Membuat bulan-bulan kan nggak bisa di bulan-bulan. Membuat parupan dari balon bisa sukses.
Waktu mempresentasikan dia lemah. Lagi kan, tidak mau kasih presentasinya, dari presentasi. Anak itu kan ini berbeda itu. Itu ada di proyek kelas di Palembang. Nomor 2 kayak pamer, itu bagus kan. Kebanyakan dasar-dasarnya kayak orang tua yang melakukannya kayak kita. Itu kreatif. Yang pintar-pintar, males. Ambil patung ya, gila ya, ambil patung, pancen, repot. Sudah lama. Itu cuma sekedar gambaran di Indonesia. Jadi proyek kelas ditambahkan setiap tema. Sebenarnya ada di kurikulum ke-13. Kalau di kurikulum Merdeka setiap setiap materi itu kita harus mempresentasikan anak mempresentasikan ke depan presentasi. Nah, guru pembimbingnya nanti kalau sudah dipaksa, insya Allah dia akan mau. Saya kemarin menempatkan di kelas 4. Tidak ada apa-apa. Nanti kelas 4. Ayo, kemarin kan libur ya. Kira-kira kamu bercerita kembali apa saja yang kamu lakukan selama sehari ini. Bergiliran mau bercerita. Tepat kasih salah satu nih ada, tidak bisa sebutkan anak. Sampai nangis Pak. Nangis mengajar. Benar aku berpersoalan berapa tahun. Berapa tahun benar. Kasih tahu. Tapi setelah itu keesokan laginya, kamu bilang bisa, cuma bercerita ya, ini yang betul. Tenang, itu baju. Kalau kamu tahu dipakai, apa dia? Saya pengalaman bicara dulu masih kelas SMA dipaksa, terbukti. Sekarang SD sudah harus bisa bernalar kritis. Kalau takut dengan temannya, boleh diawali di grupnya, tampilkan grupnya. Nanti kan mati nanti. Anak-anak yang tampil juga, meskipun ada yang pakai kostum, kalau di ini saya sebutkan ya, anak-anak di pelajaran 1. Tampilkan belum, pakai kostumnya, nulis saya sebetulnya buat ini. Nah, saya diberi tugas, saya ini. Bagus, ditampilkan sama gurunya, di websitenya, di statusnya. Nah, sekarang kita meninggalkan paradigma lama. Guru jangan cuma di depan kelas. Setelah diberi tugas, melihat status WA-nya temannya atau TikTok. Sama Bapak, saya juga seperti itu dulu ya. Tapi kita harus bisa berubah sih. YouTube. Pak Mungkin ini kan mungkin sudah Pak berusia. Kalau dia sudah 10, itu makanya itu kan diturunkan dari kelas 6, diturunkan dari kelas 3, dari saya. Tapi di kelas 3, Pak Mungkin kreatif Pak. Tak benar saya kan. Kreatif tadi, saya mau ngajar. Makanya Pak Abang mandi. Kalau Pak Roman, katanya kalau Roman itu biasa single, makanya nyar, kata dipaksa, nyar, tapi boceng. Jadi kayaknya kita saya berada sama pengalaman saya sebelumnya di sana. Ada memang juga guru yang mungkin kurang tenaganya, cukup di jam 10, dia nggak bisa maksimal. Setelah itu dia nggak kuat mengajar. Nah, di sini kan mudah-mudah semua. Ya, jadi saya pasti yakin pasti bisa kalau ada guru di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Selebihnya saya mohon maaf. Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban saya mengikuti program guru juga.
Nanti akan saya upload di YouTube, kalau ibu guru bisa melihatnya sendiri. Nah itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makanya orang Patrick selamatkan. Alhamdulillah.